Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا يشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكهد المؤمن في قبره ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قول يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على شاهد من الشاكرين. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan alhamdulillah tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua berkumpul melalui ceramah singkat virtual ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah dan halalan thayyibah. InsyaAllah, Allahumma amin. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan insyaAllah kita berharap mudah-mudahan di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyambung dari ceramah-ceramah yang beberapa Jumat yang lalu, yakni rute kehidupan manusia. Yang pertama kita sudah lalui, ada rute yang namanya alam ruh, kemudian alam rahim, dan sekarang yang ketiga alam syahadah. Rekan-rekan, kemarin kita sudah membahas ada 11 rute lagi yang kita harus tempuh. Ini menjadi PR kita, menjadi tugas kita untuk mempersiapkan banyak amal untuk bekal kita di akhirat kelak. Pada kesempatan kali ini kita mempersiapkan rute yang keempat. Nah, ini rute yang keempat. Apa itu rute yang keempat? Rute yang keempat ada alam barzakh atau alam kubur. Nah, inilah para ulama memberikan nasihat kepada kita, nasihat yang paling indah, nasihat yang paling bagus adalah nasihat mengingat tentang kematian. Nah, ini rute yang keempat kita mengkaji pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Allah mengatakan, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la yashkurun." Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berjuang di jalan Allah ketika dia meninggal dunia, itu bukan berarti dia tidak mengalami kehidupan lagi. Bal ahya, kata Allah, bahkan dia hidup. Bagi kita melihat dia meninggal, tetapi dalam pandangan Allah bal ahya, bahkan dia hidup. Walakin la yashkurun, dan banyak orang yang tidak memahami hal itu. Siapakah yang dikatakan orang yang berjihad? Orang yang berjihad bukan hanya di medan perang, yang mengangkat senjata, bom dan sebagainya. Tapi kata jihad di sini adalah orang yang mencari nafkah,
menghidupkan keluarganya, bekerja keras, terutama rekan-rekan Saga yang bekerja di Saga hari ini. Ini luar biasa. Jadi ada jihad di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan dihidupkan. Dia akan dihidupkan. Apa yang dialami orang yang setelah hidup kemudian meninggal? Orang yang meninggal, apa yang dia rasakan? Nah, ini menjadi nasihat rekan-rekan sekalian. Sanggupkah kita menyiapkan bekal untuk persiapan kita di alam kubur? Saya ingin tanya rekan-rekan sekalian. Mungkin ada, minta maaf, orang tuanya telah meninggal 10 tahun yang lalu, 5 tahun, atau 1 tahun. Boleh jadi ada yang kemarin meninggal. Orang yang telah meninggal mendahului kita, hari ini lagi menunggu yang namanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Setelah hari kiamat, semua hancur lebur, kemudian Allah bangkitkan lagi, namanya hari kebangkitan. Sudahkah kita mempersiapkan alam kubur? Nah, kata Utsman bin Affan radhiyallahu mengatakan bahwa ma ra'aitu manzaran faqattu illa al-qabri aqta'u minhu. Dia mengatakan bahwa aku dalam pandangan saya melihat bahwa di kuburan itu telah dibangkitkan nanti, kemudian di dalam kubur itu fa'aqta'u minhu, maka semua akan terputus. Dia menambahkan bahwa alam kubur adalah fase awal penentuan bahwa apakah kita masuk surga atau neraka. Ini sudah menjadi ukuran bahwa apakah kita selamat atau tidak. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang kita persiapkan? Nah, ini rekan-rekan sekalian, apa yang kita persiapkan di dalam kubur nanti? Kita akan menunggu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, itu masih rahasia Allah. Sampai hari kiamat baru Allah bangkitkan. Sepanjang belum kiamat, Allah tidak akan bangkitkan. Jadi penantian kita cukup panjang. Nah, ini di alam kubur. Penantian kita cukup panjang. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa di alam kubur atau di alam barzah itu ada kenikmatan dan ada penderitaan. Sejauh mana amal ibadah kita? Ya rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi perenungan kita pada hari ini adalah maukah kita selamat dari siksaan kubur? Kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fi ilmina wa barakatan fir rizqina wa taubatan qabla maut. Wa taubatan qabla maut. Apakah kita sudah mempersiapkan pertaubatan sebelum ajal menjemput kita? Nah, ini yang kita harus lakukan. Maka Rasulullah SAW di setiap hari, di setiap usai sholat, dia memperbanyak taubat. Kurang lebih Rasul beristighfar sebanyak 70 kali. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa Rasul beristighfar? Padahal Rasul telah dijamin masuk surga. Orang yang dijamin saja istighfarnya luar biasa. Nah, kita ini, apakah sudah ada jaminan bahwa kita masuk surga? Belum tentu. Jadi rekan-rekan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk bertobat. Wa taubatan qabla maut. Kemudian apa yang kita minta lagi? Wa rahmatan indal maut. Ya Allah, berikan rahmat ketika kematian nanti akan tiba. Wa maghfiratan ba'dal maut. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa mempersiapkan. Maka cukuplah ya. Cukuplah dengan mengingat kematian, itu merupakan nasihat yang sangat luar biasa. Coba rekan-rekan sekalian, andaikan ada seorang hamba yang ingin mencuri, dia mengingat bahwa sebentar saya akan mati, apakah dia mau mencuri? Yang jelas, kalau dia memiliki iman, pasti menunda untuk mencuri atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.
Pasti. Atau mungkin kita pernah alami ketika waktu sholat datang, kemudian kita tidak sholat. Dalam hati kita, nanti sebentar saya meninggal gimana? Maka terdoronglah untuk kita beribadah. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la yashkurun. Kemudian di dalam hadis dijelaskan, wa isa uqidul mu'min fi qabrihi summa syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa dzalika qaul yusabbitullahu alladziina amanu biqauli tsabit. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika nanti dikubur ada pertanyaan-pertanyaan tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemudian kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bersaksi kepada Rasulullah SAW, maka dikatakan bahwa yusabbitullahu alladziina amanu biqauli sahabi. Nah, inilah yang menjadi modal utama yang kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak guyongan mengatakan, pertanyaan itu mudah sekali. Siapa Tuhanmu? Maka kita akan menjawab Allah. Siapa nabimu? Maka kita akan mudah sekali menjawab Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ketika kita di dunia. Apakah kita akan bawa sampai di alam kubur? Belum tentu. Maka untuk kita membawanya di alam kubur, kata baginda Rasulullah SAW, sabit biqaulis sabit. Jadi ini ucapan atau perkataan yang bekas di dalam hati kita. Maka itu secara spontan kita akan menjawabnya. Nah, ini dalam dunia yang kita alami seperti itu. Ketika kita sering mengucapkan kalimat thayyibah, umpama ucapan alhamdulillah, pasti ketika kita mendapatkan nikmat kita langsung mengucapkan spontan alhamdulillah. Atau mungkin rekan-rekan pernah terjatuh, kemudian luka atau kaget dengan mengatakan astagfirullahaladzim. Itu spontan itu. Nah, inilah kalimat-kalimat yang spontan nanti kita jawab. Jadi sudah tidak terpikir. Ya rekan-rekan, kalimat ini spontan. Siapa Tuhanmu? Allah. Ya, siapa Nabi? Nabi Muhammad. Ini spontan, tidak terpikir lagi. Seperti halnya yang tadi kejadian-kejadian kita alami. Ketika kita mau makan, spontan mengucapkan Bismillah. Ketika kita tidak mengucapkan Bismillah, ada yang kurang. Nah, di sini rekan-rekan yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rute keempat inilah menjadi tolak ukur, ya kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita. Kalau kita selamat di dalam kubur, maka seterusnya kata Utsman bin Affan, kita akan mudah untuk menjalani alam-alam berikutnya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan ketetapan iman kita, ketetapan keyakinan kita, sehingga dalam hidup kita ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini fana, akan hancur. Wa yabqal jalali wa sultan karim. Yang akan tersisa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan tinggal wa yabqa sul jalali wal ikram. Yang akan tinggal, yang memiliki kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya dan rekan-rekan sekalian, kita senantiasa mengingat ya, rute yang keempat ini, betapa dahsyatnya. Perjalanan kita masih penuh penantian yang cukup lama. Coba kita renungkan orang tua kita yang 10 tahun telah meninggal, dia menanti sampai hari kiamat baru dibangkitkan. Berapa lama proses? Kalau amalnya baik, maka proses di dalam kubur dia akan mendapatkan kenikmatan. Ketika tidak, maka dia akan mendapatkan penyiksaan. Maka tugas kita rekan-rekan sekalian, kita mendoakan orang tua kita yang terdahulu, yang telah mendahului kita,
atau sahabat kita doakan. Mudah-mudahan mereka yang telah mendahului kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan di alam kubur. Dan insya Allah kita akan mendapatkan imbas dari doa-doa kita. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menutup sebuah kisah tentang perjalanan alam kubur ini. Ketika ulama besar, ada ulama besar, ia bermimpi. Ini ulama besar bermimpi dia berada di alam lain. Dia melihat ada sosok orang tua yang hidupnya di dalam kubur itu senang. Semua fasilitas disiapkan oleh Allah, makanan, minuman, semuanya mewah, yang tidak pernah dilihat di muka bumi ini. Ini ulama dia bermimpi. Setelah ia bangun dari mimpinya, kemudian dia mencari siapa gerangan ini. Ternyata yang meninggal ini adalah tetangga kampung ulama ini. Kemudian dia menuju ke sana, kemudian dia bertanya, ya, siapa anaknya? Apakah anaknya masih hidup, orang tua hamba Allah yang saya mimpikan? Kemudian tetangganya mengatakan, iya Syekh, anaknya masih hidup. Di mana sekarang? Dia sekarang ada di pasar. Apa yang dilakukan? Pak Kiai, Syekh, silakan lihat sendiri. Ternyata dari kejauhan anak orang tua tersebut ini, jikalau tidak sibuk, dia membuka Al-Quran, kemudian dia membacanya, dan dia meniatkan untuk pahala kepada orang tuanya. Setelah ia berbincang ulama ini, ternyata betul doa yang dipanjatkan anak kepada orang tua, bacaan-bacaan yang dilakukan setiap hari dia kirimkan kepada orang tua, amal sedekah yang dia lakukan dia niatkan kepada orang tua, bahkan hajinya kita niatkan untuk orang tua, maka orang tua kita mendapatkan. Alhamdulillah orang tua ini betul, kata ulama ini, ternyata doa anak, doa orang yang masih hidup itu sampai dan mendapatkan kebahagiaan orang dalam kubur. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, mimpi kedua ulama ini, mimpi yang kedua kalinya dengan orang yang sama di alam kubur, ternyata dia mendapat siksaan yang kedua. Setelah ia bangun dari kuburnya, ini membuktikan apa yang terjadi. Ternyata anak yang sering membaca Al-Quran ternyata sudah tidak ada, meninggal dunia juga. Jadi tidak ada lagi yang membacakan, yang mengirimkan kebaikan-kebaikan. Maka apa yang dialami orang tua tersebut, ternyata ulama melihat orang tua tersebut mengalami penyiksaan diakibatkan tidak ada lagi kiriman-kiriman atau amal-amal yang ditujukan kepadanya. Jadi rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita masih hidup, mari kita niatkan segala amal yang kita lakukan, kita niatkan kepada orang tua kita niatkan kepada orang lain, dan insya Allah Allah membuktikan niat-niat baik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan di dunia, di fase ini, nanti kita akan masuk ke fase yang lahat atau yang kubur, maka kita persiapkan diri kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu melapangkan kubur kita, memberikan cahaya dalam kubur kita, dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Akhir kalam, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.